Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Mekah, provinsi paling barat Indonesia dengan jumlah pesantren terbanyak kelima di Indonesia. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam yang telah berdiri sejak 1998 silam. Tidak hanya sebagai pendidikan agama semata, Pondok Pesantren Nurul Islam ini juga turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar melalui berbagai unit usaha dan ekosistem digital yang telah dibangunnya. Pesantren digital. Apa iya bisa? Penasaran kan? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi Majlis Islam. Masya Allah ya. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Kini, pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren juga memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan santri berbasis teknologi. Salah satunya, pesantren binaan Bank Indonesia Loksmawe, Pondok Pesantren Nurul Islam. Pondok pesantren ini berlokasi di Jalan Biren, Desa Blangrakal, Kabupaten Bener Meriah. Sejak didirikan pada tahun 1999 silam, pondok pesantren ini terus berkembang, baik dari segi jumlah santri maupun inovasi digital untuk mencapai kemandirian ekonomi pesantren. Pondok Pesantren Nurul Islam adalah lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah yang didirikan oleh Dr. Anes Abdul Wahab Rahmatsyah pada tahun 1999. Selama 24 tahun berdiri, Ponpes Nurul Islam telah membimbing santri dan santriwatinya yang datang dari berbagai daerah. Ponpes Nurul Islam mengelola berbagai lembaga pendidikan, mulai dari RA, MTS, MA, dan TPA. Dengan visi mewujudkan santri yang bertakwa, berakhlakul karimah, terampil, dan berkualitas, Ponpes Nurul Islam ini memiliki target untuk menjadi garda terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di era modern. Jadi apa nih yang melatar belakangi Bapak untuk mendirikan pesantren ini, Pak? Latar belakangnya adalah pendiri dari pesantren Nurul Islam, yaitu Yayasan Pengembangan Daya Insani, yaitu Bapak Haji Abdul Wahab Rahmatsyah yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerahnya. Karena beliau berada di Jakarta, jadi dia ingin memberikan pendidikan kepada anak daerahnya, di sini di wilayah Aceh Tengah Bener Meriah. Jadi dia ingin memberikan persepsi bahwasanya pesantren itu terutama pesantren terpadu atau modern yang memberikan pengembangan nantinya di entrepreneur gitu. Oke, lalu visi apa nih Pak yang ingin dicapai pesantren serta nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada santri di sini, Pak? Visinya adalah membentuk santri yang berakhlak, tentunya didampingi dengan skill atau kemampuan. Santri di sini bisa mandiri, di samping belajar kitab kuning, tetapi mereka juga diberikan pembelajaran untuk praktek di lapangan dengan menempati di market, di Selena Nurul Islam ataupun di kebun kopi, kebun jeruk atau merica dan lain sebagainya, dan juga ada kolam juga mereka tempat belajar mereka. Keunikan Ponpes Nurul Islam terletak pada kemampuannya mengaplikasikan teknologi. Ponpes Nurul Islam termasuk pesantren yang pandai dalam memilih usaha yang dikembangkan. Di sektor pertanian, pada akhir tahun 2022, Ponpes Nurul Islam telah menerima bantuan bibit cabai sebagai bentuk bantuan GNPIP. Dalam mengembangkan pertanian tersebut, pesantren Nurul Islam menerapkan digital farming dengan penggunaan dua peralatan utama, yaitu peralatan pengairan dan pemupukan secara otomatis, serta peralatan sensor tanah dan cuaca. Jadi sekarang kita sedang dalam tahap peremajaan tanaman jeruk madu yang dimiliki oleh pesantren kita. Oke. Jadi pesantren ini sudah membudidayakan jeruk madu itu sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu? Ya, kita melakukan penanaman itu di awal tahun 2016 dan sampai sekarang. Masya Allah. Ya. Teknologi apa nih Pak yang digunakan di sini Pak? Untuk mempermudah dalam membudidayakan jeruk madu, alhamdulillah kita memiliki sebuah teknologi yang disebut dengan
teknologi digital farming. Digital farming. Digital farming. Sebenarnya di dalam paketan mesin digital farming itu ada dua paket, ada dua mesin. Yang pertama ini soil and water sensor, yaitu digunakan untuk kita mengetahui kondisi tanah yang akan kita tanami. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi nih. Katakanlah mungkin seminggu ke depan mungkin akan turun hujan, seminggu ke depan lagi akan kemarau. Nah, jadi dengan adanya alat ini, maka kita bisa mengetahui itu semua. Awal mula pesantren Nurul Islam ini mengembangkan pertanian jeruk, apa tuh Pak? Baik, sebenarnya berawal dari tahun 2016. Pada saat itu di beberapa daerah di sekitar Kampung Blangrakal ini atau di sekitar pesantren terpadu Nurul Islam ini ada beberapa kampung yang memang membudidayakan jeruk madu. Oh, jadi dari kampung-kampung itu. Jadi kampung-kampung itu sudah ada. Nah, kemudian kita tertarik nih. Sepertinya karena pasar juga waktu itu sangat memungkinkan juga untuk kita melakukan budidaya jeruk. Marketnya ada ya di Marketnya ada, ya. Kemudian dari fungsi daripada soil dan water sensor ini adalah kita bisa mengetahui satu mungkin kondisi daripada tanah. Tingkat keasamannya bagaimana, kan kalau tanah itu di masing-masing tempat itu kan berbeda. Ada tingkat keasamannya mungkin di bawah 5, ada yang di atas 5, di bawah 7 kan gitu. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui ternyata tanah ini kurang asam nih atau terlalu asam. Jadi kita bisa melakukan kajian, kemudian menentukan kebijakan apa yang akan kita lakukan. Keberadaan digitalisasi mampu mengakselerasi pengembangan ekonomi pesantren. Sejauh ini, Ponpes Nurul Islam diketahui merupakan pelopor penerapan digital farming di wilayah setempat. Melalui digital farming, Ponpes Nurul Islam dapat mengelola 1 hektar tanah pertanian dengan lebih mudah. Pengelola dapat menentukan langkah penanganan dengan tepat, sebab monitoring kondisi tanah dan cuaca dilakukan secara otomatis. Pengelola juga lebih mudah dalam hal pengairan dan pemberian pupuk. Oke, baik Pak Radim. Jadi gimana nih dampak yang dirasakan oleh pesantren ya dengan pemanfaatan teknologi digital farming di pertanian ini, Pak? Baik, sangat banyak sekali manfaat yang kita peroleh nih Mas. Yang pertama, dengan adanya sensor cuaca kita bisa mengetahui kapan kita harus nanam. Oke. Kapan kita harus memberikan pemupukan, kapan kita harus memberikan penyiraman terhadap tanaman yang kita tanam ini. Terutama ketika musim kemarau nih Mas. Ketika ada di alat ini maka memudahkan kita untuk melakukan penyiraman. Nah, terus untuk manfaat yang diperoleh santri itu sendiri dengan kemandirian ekonomi pesantren serta pemanfaatan teknologi dalam pertanian ini tuh apa? Manfaat yang diterima oleh santri ada beberapa nih Mas. Salah satunya yang pertama barangkali seluruh kewirausahaan yang kita terapkan di pesantren ini itu melibatkan santri. Ketika santri sudah terlibat maka otomatis secara tidak langsung kita sedang memberikan ilmu terapan kepada mereka. Sehingga ketika mereka nanti tamat ataupun lulus dari pesantren ini, setidaknya mereka sudah memiliki pengetahuan di dalam bidang pertanian. Manfaat yang kedua yang akan dirasakan oleh santri juga barangkali dengan adanya kewirausahaan, ketika nanti suatu saat kewirausahaan ini sudah sukses kita terapkan, menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, maka otomatis akan berdampak kepada mereka. Apa dampaknya? Mungkin yang pertama akan mengurangi biaya pendidikan mereka. Atau bahkan ketika nanti suatu saat sudah maksimal semuanya, maka bukan tidak mungkin kita akan menggratiskan seluruh pembiayaan ketika mereka menuntut ilmu di pesantren ini. Itu adalah tujuan akhir kita daripada pelaksanaan seluruh unit usaha yang ada di pesantren ini. Masya Allah, ini keren banget sih ya Pak Radim. Soalnya intinya itu dari semua yang diberikan pesantren juga ternyata dari santri untuk santri gitu. Untuk membantu mereka juga, untuk mengembangkan mereka juga ketika udah lulus, menjadi santri yang mandiri gitu ya. Masya Allah. Nah, terus bagaimana nih Pak untuk kedepannya pengembangan unit usaha di Ponpes ini akan seperti apa nantinya? Baik, di samping seluruh unit usaha yang sekarang ini masih berjalan, kita akan terus kembangkan. Dan mungkin salah satu yang kita cita-citakan ke depannya adalah kita hendaknya, kami menginginkan kami memiliki sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mengolah cabai. Jadi ketika kita tanam cabai kita kutip, langsung kita olah, langsung kita kemas dengan menggunakan label kita. Dan kita bisa pasarkan ke luar komplek pesantren.
Waduh, ini visi misinya besar banget ya, Pak Ya, Nadiem. alhamdulillah. Untuk kemaslahatan umat lah ya. Betul, betul. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman, setelah seharian saya keliling di Pondok Pesantren Nurul Islam ini, ternyata para santri di sini tidak hanya diajarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, tapi di sini mereka juga dididik untuk mandiri sedari dini. Di sini mereka belajar menanam cabai, jeruk, kopi, merica, bahkan produksi air minum sendiri dengan harapan ekonomi para santri dan warga sekitar meningkat serta memajukan perekonomian Indonesia. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, pesantren apa yang akan kita kunjungi berikutnya? Saksikan terus Jelajah Ekonomi Pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Sarah, apa yang sudah kau pelajari dari perjalanan ini, dengan banyaknya jumlah pesantren dan ragam sektor potensial di Indonesia, maka program pembinaan pesantren oleh Bank Indonesia ini akan terus dilanjutkan. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pesantren dalam akselerasi pengembangan usaha pesantren, yang nantinya bisa memberikan banyak kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sementara, segini dulu ya Sarah. Assalamualaikum. Oh iya, kamu mau oleh-oleh apa dari Aceh?